Bersih. Matius pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang sedang dan semakin kacau karena dosa. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang dahulu tidak ada, sekarang itu ada. Dan kalau kita melihat sangat sadis ketika kita melihat satu peristiwa kemarin, ada satu model di Hong Kong yang dimutilasi dan ditaruh di dalam sup. Iganya, kepalanya ditaruh di dalam sup. Dunia semakin kacau. Banyak godaan yang bersifat duniawi membuat hati kita itu sering terganggu dengan ketidakpuasan, ketamakan, iri hati, dan berbagai hal negatif lainnya. Salah satunya peristiwa tentang pembunuhan di Hong Kong tersebut. Karena motif keinginannya terhadap warisan, dia rela membunuh mantan istrinya. Dimutilasi. Hati pasti menjadi semakin kelam, dan pikiran pasti semakin menjadi keruh kalau kita terkontaminasi dari dunia yang semakin kacau. Ayat yang kita baca tadi menggambarkan kesucian hati dan kebahagiaan menjadi satu kesatuan. Tuhan ingin kita kudus menurut dan menuntut umatnya supaya kita berlaku kudus juga, karena Tuhan adalah kudus dan bersih. Kita harus dengan usaha, dengan penuh kesadaran untuk mengutamakan hati kita berpusat kepada Tuhan yang adalah kudus. Tetapi untuk menjadi kudus bukan dengan kekuatan kita. Kita tidak mungkin mampu. Ada Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan, mengingatkan, dan menolong kita untuk menjadi kudus, sebab Tuhan kudus. Roh Tuhan pasti bekerja. Dan pikiran kita ketika kita mengandalkan Roh Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Manusia, teman-teman yang terkasih, selalu melihat sesuatu hal yang di luar, penampilan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan selalu melihat bagian terdalam di dalam diri kita, yaitu hati kita. Saat kita mengejar kekudusan, selalu menjaga hati, pikiran kita seperti yang Tuhan kenal, dikatakan bahwa kita akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Hal ini digambarkan kita, orang-orang yang mengusahakan kekudusan, akan mendapatkan kehormatan dan kepercayaan untuk menjadi sahabat dan mendapatkan kasih-Nya, kasih Tuhan, Allah yang berkuasa. Karena O. Chambers pernah berkata demikian, kesucian bukan kebahagiaan adalah tujuan utama manusia, karena Tuhan adalah kudus. Saya setuju dengan perkataan ini. Tetapi saya kurang setuju kalau kita mencari kebahagiaan. Teman-teman yang terkasih, saya yakin dan percaya ketika kita mencari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, termasuk kesucian, Tuhan pasti mendatangkan kebahagiaan. Tuhan pasti mendatangkan kebahagiaan, karena Tuhan juga mengetahui apa yang kita butuhkan. Kebahagiaan itu pun bersifatnya kekal, bukan yang seperti dunia ini tawarkan. Setiap hari mau healing, besoknya mau healing. Itu artinya bukan kebahagiaan sejati. Saya yakin dan percaya jika kita mengejar kesucian, dalam arti dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan diri sendiri, Tuhan pasti juga menyediakan kebahagiaan untuk kita. Terkhusus kebahagiaan surga sudah kita dapatkan ketika kita menjadi anak Tuhan. Ketika penebusan itu sudah kita imani dan Yesus itu sebagai Tuhan menjadi juru selamat pribadi kita. Untuk itu teman-teman sekalian, marilah berlaku bersih di dalam dunia yang kacau. Kalau kita tidak menemukan satu orang yang bersih, berusaha dan jadilah salah satunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.